Assalamualaikum teman-teman. Pada kesempatan kali ini aku mau bahas tentang deja vu. Teman-teman pernah nggak sih ngerasain deja vu? Deja vu itu artinya kita nih pernah merasakan atau pernah melihat sesuatu pemandangan ini kok rasanya nggak asing ya bagi kita. Kayaknya aku pernah kesini, tapi itu kapan gitu? Padahal baru pertama kali ini aku kesini gitu ya. Nah, deja vu ini berasal dari bahasa Prancis. Artinya pernah melihat atau pernah merasakan. Deja vu ini pertama kali digunakan istilahnya itu oleh Emile Boirac. Itu seorang ilmuwan dan filosofis berkebangsaan Prancis pada tahun 1876. Nah, fenomena deja vu ini cukup rumit ya untuk dipahami. Banyak sekali ahli yang sudah mencoba menjelaskannya. Salah satunya itu ada Sigmund Freud menyebutkan bahwa deja vu itu berkaitan dengan keinginan terpendam dari seseorang. Kemudian ada juga Carl Jung mengidentifikasinya sebagai sesuatu yang ada hubungannya dengan alam bawah sadar manusia. Kemudian ada lagi Arthur von Hauser, seorang ilmuwan dari Swiss, pernah menyebutkan bahwa deja vu dibagi menjadi dua jenis berdasarkan pengalaman yang dirasakan. Pertama ada deja visit atau pernah mengunjungi. Contohnya, jika kamu datang ke suatu tempat dan merasa familiar dengan suasana di tempat tersebut, maka kamu sedang mengalami deja visit. Yang kedua adalah deja vu, pernah mengalami. Misalnya, kamu sedang berdiskusi tentang buku judul fiksi. Kemudian tiba-tiba kamu merasa sudah pernah membicarakan hal ini sebelumnya sama teman-teman kamu. Nah, selain yang dua tadi, ada tiga fenomena lain yang jarang dibahas namun mirip seperti deja vu. Yang pertama ada déjà entendu atau sudah pernah didengar. Perasaan ini seperti pernah mendengar sesuatu sebelumnya seperti potongan lagu. Kemudian ada lagi jamais vu, tidak pernah dilihat. Atau sebuah perasaan sangat asing ketika melihat sesuatu secara tiba-tiba. Kalau yang ketiga itu ada presque vu, hampir terlihat. Atau sebuah perasaan yang muncul di tengah-tengah pencerahan dan realisasi. Nah, teman-teman, berikut ini ada teori-teori dari para ilmuwan. Ada 4 teori. Yang pertama itu teori tentang ingatan manusia. Nah, ilmuwan-ilmuwan di dunia ini mengemukakan adanya kemungkinan fenomena deja vu itu berhubungan dengan ingatan manusia. Dengan kata lain, pusat ingatan manusia dalam otak bertanggung jawab atas fenomena ini. Seperti gini teman-teman, ada penelitian. Dia ini mencoba memasukkan memori palsu kepada partisipan dengan tujuan agar dapat membangkitkan perasaan familiar yang salah di otak partisipan. Peneliti meminta partisipan mengingat rangkaian kata yang berhubungan dengan tidur, seperti kasur, mimpi, malam, bantal, dan sebagainya, tapi tidak ada kata tidur di dalamnya. Lalu peneliti menanyakan sebuah pertanyaan, pernahkah kamu mendengar kata yang diawali oleh huruf S? Tidak ada satupun partisipan yang menjawab. Peneliti lanjut menanyakan, pernahkah kamu mendengar kata sleep? Tebak deh gimana respon partisipannya. Masa nggak ada satupun partisipan yang menjawab dengan yakin pertanyaan tersebut? Padahal itu kan kalau udah malam, bantal, kasur, itu kan pasti kita ingatnya ke tidur ya pastinya. Tapi ini nggak ada sama sekali teman-teman. Mereka itu mengatakan bahwa kata sleep itu terasa familiar meskipun pada kenyataan mereka juga tahu kalau tidak ada kata tersebut. Nah, yang kedua ini ada teori split perception. Teori split perception menerangkan bahwa deja vu terjadi saat kamu melihat sesuatu yang sama dalam dua waktu yang berbeda. Nah, kamu melihat sesuatu untuk pertama kali nih. Ada kemungkinan saat itu perhatian kamu tuh sedang teralihkan oleh sesuatu yang lain. Misalnya kamu melihat bunga ini nih. Nah, tapi karena kamu lagi nonton channel ini, kamu nggak fokus sama bunga ini, tapi kamu fokus sama apa yang saya sampaikan. Nah, karena itu otak kamu tuh hanya merekam secara singkat apa yang kamu lihat dalam video ini. Nah, jadi kamu itu membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mengingatnya kembali karena informasi yang tidak sempurna.
Gitu ya teman-teman. Anggap saja ingatan itu seperti kepingan puzzle. Jika kepingannya itu utuh, kamu bisa melihat gambarnya. Tapi kalau kepingan itu nggak utuh, kamu cuma melihat samar-samar. Ini apa sih gitu ya, kok kayaknya pernah kayak gini gitu. Nah, yang ketiga itu ada teori gangguan pada otak kecil. Kalau yang ini ada bagian otak yang bertugas untuk mengenali kejadian yang sedang terjadi dan bagian lain yang bertugas mengingat ingatan masa lalu aktif secara bersama-sama. Nah, singkatnya gini teman-teman. Otak kamu ngira bahwa apa yang sedang kamu alami adalah ingatan masa lalu yang pernah terjadi. Padahal sebenarnya itu ini misalnya yang satu nih ngirim informasi nih untuk yang terjadi sekarang. Yang satu ini lebih cepat gitu, lebih cepat ngirim informasinya. Jadi otak kamu tuh ngira ini pernah terjadi sebelumnya, padahal ini baru terjadi sekarang gitu. Nah, yang ini gangguan otak ya. Nah, kalau yang keempat itu ada teori medis tentang dejavu. Sebagian orang itu mengalami dejavu tidak dibarengi dengan masalah kesehatan lainnya. Walaupun jarang terjadi, dejavu juga bisa dipicu oleh gangguan pada lobus temporal atau bagian otak yang bertugas menyimpan memori. Teori ini menyebutkan bahwa aktivitas gelombang listrik di otak seseorang yang merasakan dejavu mirip dengan yang dimiliki oleh pasien epilepsi. Meski begitu, kamu tidak perlu khawatir jika hanya merasakan dejavu sesekali saja, karena itu memang normal ya teman-teman. Jadi jangan terlalu jangan terlalu dipikirkan. Perasaan ini berlangsung sekitar 10-30 detik aja kok. Tapi banyak juga ya yang ngaitkan dejavu ini dengan hal-hal mistisnya. Ada juga, saya itu pernah baca itu ada yang bilang kalau misalnya dejavu ini karena waktu kita masih menjadi janin itu, kita itu diperlihatkan kehidupan kita di dunia. Nah, perjalanan kita di dunia seperti apa. Nah, karena itu mungkin ada yang bilang juga kalau misalnya karena hal itu, nah saat kita mengalami itu tuh kita tuh pernah ngelihat gitu ya, kita melihat itu pada waktu masih jadi janin itu katanya. Itu katanya ya teman-temannya, kita nggak tahu yang mana yang benar ya. Apakah salah satunya benar dari teori-teori tadi, atau salah semuanya, atau benar semuanya. Wallahu alam ya teman-teman. Nah, untuk sekarang itu aja yang bisa saya bahas. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jangan lupa subscribe ya teman-teman.